Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hana Alifia Handi, berasal dari Universitas Negeri Padang. Dewan Juri terhormat, saya setuju dengan pernyataan Mosi bahwasannya untuk mengatasi kasus bullying yang ada di Korea Selatan, Dewan memilih untuk menurunkan pidana usia menjadi 10 tahun dibanding mempidana orang tua. Karena pembulian dapat terjadi di berbagai kalangan usia, baik dewasa maupun anak sekolah dasar. Tindakan bullying dapat terjadi secara langsung maupun melalui media elektronik. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia, kasus bunuh diri di Korea Selatan tercatat mencapai urutan tertinggi ke-10 yang diakibatkan oleh kasus bullying. Dan tercatat sejak tahun 2019 terdapat 60.000 kasus bullying yang ada. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, sedari kecil anak dituntut oleh orang tua untuk meraih nilai yang terbaik. Tak jarang anak merelakan segala cara untuk meraih kesenangan orang tua. Kemudian adanya kebebasan dalam berinternet dan kurangnya kontrol orang tua dalam bermedia sosial, sehingga terciptanya pengelompokan di negara tersebut berdasarkan latar belakang, kekayaan, dan pendidikan, sehingga terciptanya berbagai standar seperti standar kehidupan dan standar kecantikan. Jika faktor tersebut dan standar tersebut tidak dapat tercapai, akan berkaitan dengan teori eksklusi, yang mana jika individu secara tidak langsung akan tersingkirkan jika tidak dapat memenuhi standar yang ada. Namun, sayangnya Dewan Juri terhormat, kasus perundungan yang ada di negara Korea ini sering terjadi di tingkat sekolah. Sungguh memprihatinkan. Dan tak jarang perundungan terjadi sehingga menghilangkan nyawa si korban. Berdasarkan peraturan pidana, jika perundungan dilakukan oleh anak berusia 18 tahun ke bawah, masih tergolong ke dalam kandungan dan tidak diadili selayaknya orang dewasa. Pelaku akan diadili menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mana ancaman hukuman tindakan pidana dikurangi setengah dari hukuman orang dewasa. Dan jika dilihat kembali yang terjadi saat ini, kasus bullying sudah di luar standar anak berusia 18 tahun. Jika kita lihat dari sisi korban akan mengalami berbagai masalah seperti masalah mental, sosial, fisik, ekonomi, bahkan dapat kehilangan nyawa. Maka demikian, jika orang tua dan pihak terkait tidak dapat mengatasi permasalahan ini, kami dari Tim Pro sangat setuju jika Dewan menurunkan usia pidana menjadi 10 tahun agar perundungan ini tidak dapat terjadi lagi, dan demi keberlanjutan kehidupan para pelaku dan korban. Selain itu, pihak berwenang seharusnya memberikan sanksi yang lebih tegas tanpa membuat mental pelaku berantakan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Dewan Juri terhormat. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nofran Julian Tribakti. Saya dari tim Batwin. Instansi saya dari Universitas Negeri Padang.
Di sini saya memposisikan diri saya sebagai tim kontra. Saya menentang mosi yang diperdebatkan, yaitu menurunkan usia pidana anak menjadi 10 tahun dalam kasus bullying di Korea Selatan. Saya menentang hal ini, Dewan Juri yang terhormat. Kenapa? Karena ini bisa mematikan masa depan anak muda, anak yang masih belia, Dewan Juri yang terhormat. Dan kita selalu pada dewasa ini kita selalu menggembar-gemborkan SDGs atau Social Development Goals. Pada aspek pendidikan, pada aspek pengembangan manusia, kita selalu menggembar-gemborkan itu. Namun pada aspek hukum, kita malah memenjarakan, memidana seorang anak belia pada kasus bullying. Nah, itu perlu kita kaji lebih ulang lagi. Perlu kita ketahui juga bahwasanya ada faktor-faktor yang mempengaruhi kenapa anak melakukan perundungan atau bullying. Pertama, ada aspek keluarga atau faktor dari keluarganya. Yang kedua, ada dari sosial media, pengaruh media sosial atau sosial media. Yang ketiga, ada pengaruh dari teman sebaya atau teman-temannya atau sahabatnya. Nah, perlu kita ketahui ini juga ada 3 faktor. Dan yang pertama adalah keluarga. Nah, pada aspek keluarga atau faktor keluarga ini, itu orang tua dan keluarga besar sangat berperan juga, Dewan Juri yang terhormat. Maka orang tua harus lebih bijak mendidik anaknya, bukan lantas melalui-lantahkan anaknya kepada pihak sekolah untuk mengurus tentang akhlaknya. Dan perlu juga ada pembimbingan orang tua. Ketika orang tua terlalu keras kepada anaknya, ketika orang tua terlalu kejam kepada anaknya, maka anak tersebut bisa menjadi anak yang badung, tidak tahu aturan, dan bisa melampiaskan kekerasan fisik maupun verbal yang orang tua berikan kepada dia dan dia lampiaskan kepada anak teman-temannya, dan terjadilah kasus bullying. Begitu juga sebaliknya, jika orang tua terlalu membuat anak dimanjakan, terlalu mengikuti aturan anaknya dan malah membenarkan perilaku anaknya, maka anak tersebut tidak tahu mana yang benar dan mana yang salah, dan sehingga menjadi anak yang egois. Nah, perlu kita kaji lagi bagaimana pengembangan psikologis anak. Perlu di sana ada peranan Kementerian Pendidikan, perlu ada peranan dari pihak guru dan sekolah. Maka itulah guna dari bimbingan konseling, guru bimbingan konseling atau guru BK, dan perlu juga ada peranan psikolog anak. Kenapa saya sebut itu, Dewan Juri yang terhormat? Karena kita memikirkan masa depan seorang anak, bukan memikirkan bagaimana pencegahan bullying itu terjadi. Ini salah satu pencegahan juga. Dan saya tekankan lagi, saya menentang bahwasanya untuk menurunkan usia pidana anak, cukup saja usia 14 tahun itu. Padahal sebenarnya itu sudah terlalu belia. 10 tahun malah lebih kecil lagi, kita sudah mematikan masa depan seorang anak. Solusi yang terbaik adalah memberikan pendampingan kepada anak, dan juga jika anak tersebut masih bandel dan badung, kita berikan penekanan kepada orang tua atau memenjarakan orang tua atau memidana orang tua yang bersangkutan untuk efek jera yang ke depan, sehingga orang tua mampu menjadi orang tua yang lebih bijak dan mampu mendidik anak yang lebih baik, sehingga bullying ini dapat teratasi dengan baik. Sekian